Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Baik, kalau misalkan ditanya kabarnya, nanti silakan dijawab dengan Alhamdulillah, Allahu Akbar, yes, yes, sukses. Seperti itu ya. Nanti jika Bapak menanyakan kabar, dijawabnya seperti itu. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, Allahu Akbar, yes, yes, sukses. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua, alhamdulillah. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kita melaksanakan bimbingan klasikal, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa nanti dipimpin salah satu, silakan. Ya, silakan untuk pimpin doa. Ya, doa selesai. Alhamdulillah kita telah melaksanakan doa tadi. Semoga kegiatan kita diberikan kelancaran dan kemudahan, dan tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan tujuan untuk mendefinisikan yaitu pengertian studi lanjut. Nah, pengertian studi lanjut, kemudian memahami faktor-faktor dalam menentukan studi lanjut dan mengungkapkan dampak yang terjadi jika peserta didik atau teman-teman di sini tidak mempunyai rencana studi lanjut untuk kedepannya. Kemudian menganalisis hal yang perlu diperhatikan dan dalam memilih sekolah setelah atau pasca SMP ini gitu. Kemudian bisa merancang perbedaan antara sekolah SMA, SMK maupun MA atau pondok pesantren. Baik, untuk kegiatan selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan selanjutnya. Agar kegiatan selanjutnya kita tetap fokus dan tetap semangat, Bapak akan menawarkan suatu game yang bernama gamenya konsentrasi. Nah, konsentrasi ini nanti kalau misalkan Bapak bilang kepala, silakan teman-teman adik-adik semua pegang kepalanya, dan teman-teman di sini jangan ada yang merem atau menundukkan kepala. Silakan tampak ke depan semua mukanya dan perhatikan Bapak gitu. Oke, untuk gamenya bisa dimulai. Pegang hidung, pegang kepala. Ayo, siapa yang salah? Oh ya, ya benar semua ya, alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kita lebih konsentrasi lagi ya. Oke, sekarang yang salah nanti diberi apa nih? Diberi reward ya, diberi reward, bukan punishment tapi reward. Rewardnya nanti maju dan silakan untuk bernyanyi atau bercerita. Nah, setuju? Setuju. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita fokus lagi. Oke, konsentrasi, pegang kepala, pegang hidung, pegang mata. Ayo, siapa yang salah? Ayo. Anjar. Oh iya, silakan Anjar untuk masuk, untuk maju ke depan. Oke, silakan Anjar untuk bisa menjalankan rewardnya begitu untuk bernyanyi atau bercerita. Oke, terima kasih Anjar telah memberikan suatu reward dan hiburannya kepada kita semua sehingga kita bisa terhibur begitu. Selanjutnya teman-teman sudah melaksanakan game. Apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya? Tentunya harus siap ya. Oke, kita akan beranjak ke materi, yaitu dengan kita akan mengamati gambar terlebih dahulu. Oke, seperti yang tadi Bapak jelaskan di awal, kita akan mengamati gambar. Yang pertama itu ada apa kalian mau pilih SMA, SMK atau MA. Maka dari itu tentukan pilihan dari sekarang untuk gambaran kedepannya, apakah mau pilih sekolah SMA atau SMK, atau kita diskusikan bersama terkait apa sih SMA, apa sih SMK, dan ataupun MA atau PS gitu. Terus gambarannya SMK bisa dilihat di gambar, itu SMK seperti ini, SMK, SMA, kemudian MA atau PS seperti ini. Ini profil hanya luarnya saja ya, profil luar saja. Oke, untuk selanjutnya Bapak tanya dulu, apakah adik-adik semua udah mempunyai rencana studi lanjut?
ya harapannya Bapak, teman-teman, adik-adik semua bisa bisa merencanakan atau merancang ya gitu untuk kedepannya. Tapi kita akan bermain game yaitu dengan media permainan tradisional engklek. Tahu engklek semua? Oke, alhamdulillah tahu ya. Oke, kita akan bermain game namanya Media Inovasi Rencana Studiku. Nah, ini menggunakan permainan engklek. Di sini ada sebelum kita memainkan engklek ini, alangkah baiknya kita mengetahui nih apa saja komponennya. Yang pertama ini kan yang pasti udah ada engkleknya gitu kan. Engkleknya kita bisa buat dengan menggunakan media eh, dicetak dengan poster, kemudian atau dengan seperti gambar seperti matras nanti dibentuk seperti engklek yang membentuk pesawat seperti yang digambar ini. Kemudian nanti ada My Study Card. My Study Card ini kartu studi. Kemudian ada lempengan seperti yang teman-teman ketahui ketika bermain engklek itu ada lempengan. Nah, kemudian ini isi di My Study Card-nya seperti ini nanti ya. Kemudian sebelum kita mengetahui cara bermain dan bagaimana cara bermainnya, alangkah baiknya kita mengetahui peraturan dalam permainan engklek ini gitu ya. Untuk kelompok kita bagi kelompok aja dalam satu kelas ini agar kegiatan kita lebih kondusif dan nanti bisa mempunyai perannya masing-masing. Oke, yang pertama perannya yaitu ada yang bermain engklek, kemudian ada yang mencatat hasil diskusi, ada yang mempresentasikan, dan ada yang memutarkan temannya secara 3 kali sebelum kegiatan engklek dimulai. Jadi ini perbedaannya dengan engklek yang kalian sering gunakan di desa atau di halaman kampungnya itu ya bedanya ini ada sedikit game yaitu diputarkan sedikit secara 3 kali. Nanti setelah diputarkan itu akan langsung bermain engklek karena untuk fungsinya untuk meningkatkan konsentrasi ketika bermain engklek. Nah, agar tetap konsentrasi seharusnya kan tidak boleh jatuh atau menginjak garis, karena kalau misalkan jatuh atau menginjak garis nanti diulangi lagi. Karena setiap anggota atau setiap kelompok mempunyai 3 kesempatan baik bermain ataupun melemparkan lempengan nantinya. Oke, untuk selanjutnya setiap kelompok terbentuk salah satu peserta didik dalam masing-masing kelompoknya yang bertugas bermain engklek. Langsung bermain engklek sampai ke tempat pemberhentian tanpa diputarkan badannya oleh temannya dan tanpa melemparkan lempengan. Jadi sebelum bermain engklek ini boleh untuk bermain engklek tapi tanpa membawa lempengan atau tidak diputarkan badannya gitu, hanya bermain engklek sampai di tanda warna putih yang saya gambarkan tadi. Kemudian setelah itu baru selanjutnya bermain engklek yang melakukan kembali dengan membawa lempengan. Sebelum melakukan bermain engklek terlebih dahulu diputar badannya secara 3 kali. Oke, ini yang tadi saya jelaskan. Kemudian melemparkan lempengan setelah bermain engklek sampai ke yang putih, kemudian bermain engklek udah, kemudian melemparkan lempengan ke salah satu 3 kotak yang berisikan tulisan SMA, SMK maupun MA atau Ponpes dengan cara mengembalikan badannya. Sebelum melemparkan sebaiknya individu harus fokus agar lemparan lempengan tetap sasaran. Nah, ini melemparkan target ya di masing-masing SMA, SMK, MA, Ponpes itu ada kartu yang tadi Bapak jelaskan yaitu My Study Card. Nah, kartu ini nanti berisikan game, kemudian berisikan pertanyaan ataupun yang lainnya itu.
Jadi yang pasti ada game, kemudian pertanyaan berkaitan materi kita yaitu rencana studiku. Kemudian yang selanjutnya yaitu setiap peserta yang bermain game itu diberi kesempatan secara 3 kali untuk ketika lempengannya itu tidak kena tepat sasaran, diberikan secara 3 kali untuk melemparkan lempengannya ke dalam kotak antara SMA, SMK maupun MA atau Ponpes. Nah, selanjutnya setelah melempar kemudian mendapatkan kartu, langsung mengambil di kotak itu. Nah, yang sudah disediakan. Nah, sudah mengambil kartu kemudian membawa kartunya kepada kelompoknya untuk berdiskusi bersama. Kemudian masing-masing kelompoknya nanti berdiskusi dan mencatat hasil diskusinya. Dari penjelasan yang tadi Bapak, harapannya nanti adik-adik semua, teman-teman semua bisa paham terkait ini. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja bermain. Dari kelompok 1 silakan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 beri tepuk tangan. Kelompok 3 silakan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Masing-masing kelompok jangan lupa untuk berdiskusi dan mencatat hasil diskusinya, kemudian nanti mempresentasikan kepada masing-masing kelompok. Nah, oke, alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan bermain game ini, khususnya teman-teman kelas 9 ini, karena harapannya nanti setelah bermain game kita mengetahui nih rencana studi lanjut kita seperti apa gitu. Oke, teman-teman tadi sudah bermain gamenya yang bernama yaitu studiku, kemudian permainannya yang bernama engklek. Nah, engklek ini tadi sudah kita praktekkan bersama dan dibuat kelompok juga supaya teman-teman juga menarik, tadi saya sampai terhibur ya. Oke, untuk selanjutnya dari kegiatan game yang tadi kita lakukan, hal apa yang dapat disimpulkan dari game tadi yang berkaitan dengan materi tentunya ya. Oke, untuk Anjar bagus sekali terkait jawabnya, terkait kesimpulan dari materi yaitu studi lanjut. Kemudian selain Anjar di sini, apakah ada yang lain yang mau menyebutkan kesimpulan dari permainan kita yaitu permainan engklek tentunya? Silakan. Oke, terima kasih kepada Siti Robea yang telah menyampaikan materinya atau simpulannya, karena Bapak ingin mengetahui nih feedback dari kegiatan kita, permainan kita, apakah sampai di kalian atau belum, seperti itu. Karena pada kali ini, klasikal ini, agar teman-teman juga paham untuk bisa menjuruskan terkait studi lanjut, apakah mau ke SMA, ke SMK maupun ke MA atau Ponpes. Oke, selanjutnya dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi, pesan dan kesan yang ingin disampaikan pada Bapak, silakan. Oke, sangat bagus sekali kesan dan pesannya. Kemudian harapannya nanti kegiatan kita seperti yang dibilang oleh Siti Robea tadi, gak perlu di kegiatan ruangan seperti ini, tapi di luar kelas, di luar ruangan juga bisa, agar kegiatan kita lebih menarik begitu. Dan harapannya kegiatan kita lebih asyik untuk kedepannya. Jadi jangan sampai monoton atau hanya Bapak yang berperan aktif, tapi teman-teman, adik-adik semua di sini juga harus berperan aktif. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa, silakan yang mau pimpin siapa? Anjar lagi. Oh ya, silakan Anjar untuk pimpin doa. Oke.
Alhamdulillah kita telah melaksanakan doa dan telah melaksanakan bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini. Harapannya untuk kedepannya teman-teman bisa membayangkan, menggambarkan dan bisa menganalisis dan merancang studi lanjut untuk kedepannya. Studi lanjut bisa ke SMA, ke SMK maupun ke MA atau Ponpes. Begitu. Harapannya terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.